Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, saudara Dewa. Bahagia sekali kayaknya. Alhamdulillah sangat bahagia saudara Dewa. Karena kita sedang berada di Telaga Nobel Ponorogo. Oh yes, emang pemandangannya luar biasa sih. BTW, Saudara Alfian. Ya, bagaimana saudara Dewa? Saudara Alfian, jadi begini, saya terpikirkan oleh salah satu statement dari BPIP. Oh, BPIP itu kan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke. Nah, ada statement dari saudara Yudian Wahyudin mengatakan bahwasannya dalam rangka menjaga kebinekaan dan dalam rangka menjaga kesatuan, maka kita membuat uniform tentang peraturan ini dan simbol, dan ini merupakan simbol dan sikap tampang daripada Paskibra itu. Jadi begini saudara Alfian, sebenarnya bagaimana pandangan saudara Alfian tentang statement ini? Jadi polemiknya adalah BPIP ini mengeluarkan statement undang-undang yang mana melarang jilbab berlandaskan terus sebagai atribut gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah saudara Alfian. Ini yang selalu kita rasakan ya di akhir-akhir fase seperti ini. Kita ini selalu ditabrakkan dengan katanya sih anti Pancasila, artinya sih juga hitung heran. Masa iya kita dibilang anti Pancasila, sedangkan Pancasila sendiri kan yang merumuskan dari agama Islam, kanan yang Maha Esa, betul nggak saudara? Wah, itu saya setuju. Kok bisa kita dituduh sebagai intoleran atau anti Pancasila? Nah, itu jadi pertanyaan sebenarnya saudara Alfian. Dalam menjawab ini saya ingin membahas dari sudut mantik. Saya pernah dengar itu. Dari segi mantik ini, di sana kita bisa membuat bagaimana kita bisa berpikir yang logis, berpikir yang benar. Seperti itu, saudara Dawa. Oke. Dalam mantik di sini saya akan mengelompokkan atau klasifikasi dari tiga hal. Tiga konten nih. Apa tuh yang pertama? Yaitu dari segi objek. Objek. Jangan lupa objek. Yang kedua dari segi subjek. Subjek. Yang ketiga baru kita bisa memberikan kesimpulan atau bahasa mantiknya itu adalah natijah. Yang pertama dulu nih kita bahas dari segi objek. Segi objek di sini saya ingin mengambil dari segi tarif atau definisi. Tadi yang pertama apa yang ditanyakan? Kebinekaan. Oke, kebinekaan yang kedua apa tadi? Persatuan. Betul. Yang ketiga uniform. Yang keempat jilbab. Ada empat. Berarti ada empat definisi di sini. Karena kita orang Indonesia, maka alangkah baiknya kita mengambil dari kamus besar bahasa Indonesia. Oke, yang pertama nih saudara Dawa adalah kebinekaan. Menurut KBBI, kebinekaan adalah keberagaman. Keberagaman. Yang kedua adalah persatuan. Kepersatuan artinya keesaan. Satu namanya. Satu padu gitu loh saudara. Yang ketiga uniform. Apa itu uniform? Adalah seragam atau atribut yang dipakai oleh kelompok tertentu. Dan yang terakhir adalah jilbab. Jilbab adalah segala sesuatu yang terkait atau menutupi dari kepala, leher sampai dada, saudara. Ini yang dipakai oleh saudara muslimah. Selain wajah dan tangan. Iya, seperti itu. Nah, itu kalau dari segi definisi dulu, saudara. Nah, saat itu kita bahas dari dua aspek ini. Bagaimana yang pertama BPIP memandang jilbab. Yang kedua bagaimana seorang muslimah atau Islam memandang jilbab. Biar kita nggak salah dulu nih, kita dudukkan dulu nih bagaimana pandangan mereka. BPIP sendiri memandang jilbab adalah atribut. Kok bisa? Padahal jilbab itu bukan atribut bagi kelompok muslimah. Bagi kelompok muslimah atau orang muslimah atau kalau bahasa kita agama Islam memandang jilbab bukan sebagai atribut. Nah,
Tapi jilbab adalah suatu perintah yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad melalui surat Al-Ahzab ayat 59. Oh. Yang artinya, wahai Nabi, suruhlah istri-istri kalian, anak-anak kalian untuk menutup ada leher dan sebagainya. Maka yang pertama ini adalah wujud perintah Allah, saudara Dawa. Syariat dong. Syariat jelas karena perintah. Itu syariat, saudara Dawa. Oke. Jadi bukan atribut nih. Oh, gitu. iya, siap. Yang pertama. Yang kedua, nah, Islam sendiri memandang jilbab itu apa? Sebagai memuliakan wanita. Oke. Jadi nggak ada hubungannya itu antara Islam syariat yang mana sebagai syariat dengan BPIP yang katanya simbol kebinekaan. Oh ya. Gitu. Mulai Jadi, nah, selain itu juga, nah tadi kita bahas tuh takrifnya kan. Jelas berbeda. Keberagamaan kan, apa kebinekaan katanya keberagaman. Oh. Dalam keberagaman berarti kita menghargai perbedaan. Nah, kalau menghargai perbedaan, ya kita nggak boleh maksa satu kehendak dong. Ya maksa semua harus lepas jilbab, berarti memaksakan, bukan menghargai perbedaan. Nah, tapi sudah salah sangka ini sebenarnya. Nah, berarti dari dua kesimpulan di atas ya, berarti salah nih secara definisi, juga secara memandangnya. Nah, bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita menuju ke kesimpulan, saudara Dawa. Oke, Kan kita sudah bahas nih tadi. Kesimpulan ya? Iya. Jadi kan kita sudah bahas tuh dari definisi. Setelah dari segi definisi, kita bahas tadi dari bagaimana dua subjek ini memandang. Baru yang ketiga kita lihat dari segi kesimpulan. kesimpulannya, natijanya berarti ya. Natijanya, karena dari definisi saja sudah berbeda, jelas pemahamannya juga berbeda. Pasti beda. Pasti beda itu. Nah, Islam memandang jilbab bukan hanya sebagai simbol, bukan atribut, apalagi ada istiadat. Nah, katanya menjadi simbol kebinekaan. Bagaimana? Nah, ini yang salah nih. Nah, yang benar adalah Islam memandang jilbab bukan sebagai adat atau simbol, tapi wujud syariat dan mentaati apa yang Allah perintahkan. Wajib lah lagi tuh. Wajib. Dan sedangkan dalam BPIP sendiri salah memahami, atau kalau bahasanya adalah logika falasi. Yaitu Lagi tuh. logika falasi itu kesalahan manusia dalam berpikir. Kenapa kok bisa salah? Karena nggak apple to apple tuh. Oh iya. Kan jelas sudah salah memandang, salah definisi, salah sikap, ya jelas berbeda kesimpulan dong. Bener banget. Nah, maka yang benar adalah jilbab bukan sebagai simbol. Kalau katanya anti Pancasila, bukan. Tapi itu sebagai syariat. Dan satu lagi, kalau ingin menjaga kebinekaan, harusnya menghormati Orang yang pakai jilbab. orang yang pakai jilbab dan menghargai perbedaan, bukan malah memaksa kehendak tertentu. Alah, Gimana? Sudah terjawab belum nih? udah sih, ternyata memang mantik tuh keren ya. Keren sekali. Dan yang paling terakhir tuh juga Saya alhamdulillah, saudara, saya berterima kasih nih kepada guru saya, itu Pak Ustadz Profesor Associate Khalid Muslim MA. Masya Allah. itu dosen ya kan? Dosen saya di Universitas Darussalam Motor. Ya, kebetulan saya juga ambil di Pasca Sarjana. Allah. Jadi harus kita, kalau kata beliau itu bilang, kita harus bisa berpikir yang mantik, ya, berpikir yang memakai logika yang benar, tapi mantik salim, bukan sekedar mantik sebenarnya. Jadi kan lebih paham kan tentang agama, lebih paham kan tentang mendefinisikan sesuatu dengan torikoh atau dengan cara mantik yang sesuai. Oke. Gitu ya. Kasih sudah biasa. Sama-sama, saudara Dawa. Alhamdulillah. Jadi kita bisa lebih enjoy kan dalam menyikapi perbedaan. Oke. Terima kasih, kita jalan lagi yuk. Ayo, let's go.